Halo sahabat belajar pajak, selamat datang kembali di channel Edi Azhari dan rekan belajar pajak. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kesempatan kali ini saya akan membahas, saya atau kami ya, saya bersama dengan Mbak April akan bahas mengenai PPN KMS. Nah, sekarang kita mau bahas tentang bagaimana cara kita menghitung, terus kemudian cara buat billing untuk bayar PPN KMS-nya seperti apa, kemudian cara pelaporannya letaknya di mana. Nah, ayo simak video kita kali ini. Ya, langsung saja Mbak April kita menuju ke perhitungannya. Untuk PPN KMS itu cara menghitungnya yaitu yang pertama adalah tarif PPN. Itu besarnya sekarang kan tarifnya ada berapa? 11% ya Mas Edi ya. 11%. Kemudian untuk dasar pengenaan pajaknya itu sebesar 20%. Nah, sekarang kita tentukan dahulu biaya berapa besar biaya yang kita keluarkan untuk melakukan pembangunan tersebut. Nah, perlu diketahui ya, untuk PPN KMS ini itu ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu untuk luas usaha itu minimal 200 meter persegi. Kalau di bawah 200 meter persegi kita tidak diwajibkan untuk bayar PPN KMS. Nah, PPN KMS itu terutang saat kita melakukan pembangunan di atas 200 meter persegi. Nah, dari sini Mbak April ada yang perlu ditanyakan? Cukup paham Mas Edi. Jadi ini kemudian kita tentukan biayanya. Kita hitung biayanya habis berapa, bukan kita tentukan. Kalau kita tentukan nanti kan istilahnya kita mengada-ngada. Benar, kita harus menghitung secara detail habis biaya pembangunannya itu berapa. Itu di luar biaya beli tanah ya, itu cuma beli bahan sama tukang-tukangnya. Untuk tanah itu tidak termasuk biaya pembangunan, terpisah. Nah, sekarang misalkan kita untuk melakukan pembangunan kita habisnya, ini sebagai contoh aja ya Mbak April ya. Misalkan kita habis 700 juta, gitu aja wis lebih enak. 700 juta. Nah, itu cara menghitungnya. Ini PPN penghitungan PPN KMS. Benar. Itu sama dengan 11% dikali tarif dasar pengenaan pajaknya itu 20%. Kemudian dikali biaya pembangunannya. Nah, itu habisnya jumlah PPN yang harus kita bayarkan. Itu PPN yang harus kita bayarkan adalah 15.400.000. Jadi ini nanti yang harus dibayarkan ya Mas Edi? Yang harus kita bayarkan sebesar itu. Kemudian itu ada cara yang lebih singkat lagi, yaitu habis pembangunannya berapa, kemudian dikali tarif 2,2%. 2,2%. 2,2% itu tarif singkatnya. Coba dicek apakah sama dengan cara yang lebih panjang tadi. Pengaliannya tetap biaya pembangunan ya? Pengaliannya tetap. HP-nya kan sama untuk PPN KB-nya berapa. Nah, selanjutnya kita buat kode billing sebesar itu. Kita cari letaknya ada di mana. Kita login dulu di DJP online. Seperti biasa ini sudah disiapkan NPWP, password. Untuk kode keamanannya selalu berubah-ubah ya, seperti biasa. Kita samakan ya kode keamanan. XD7EA. Kita tunggu masih loading. Nah, selanjutnya kita pilih ke menu bayar. Langsung aja, kemudian e-billing. Nah, itu kita scroll ke bawah. Sekarang kita pilih jenis pajaknya.
yaitu 41211 sama seperti PPN biasa. Kemudian yang dibedakan yaitu jenis setorannya. Itu di 103 atas. Kegiatan membangun sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian untuk masa pajaknya bisa kita pilih masa Agustus atau masa berapa yang akan kita laporkan. Kemudian tahun pajaknya juga sama, tahun 2024. Kemudian NOP tersebut bisa diisi dengan nomor objek pajak yang tertera di SPT BPP. Nanti saya kasih contoh SPT BPP-nya seperti ini ya. Nanti saya carikan atau bisa tampil di sini ya untuk NOP-nya. Kalau masih belum ada bisa dikosongkan dulu. Jadi ini nggak masalah ya Mas Edi ya, ketika kosong masih bisa dibuat billingnya ya? Kalau kosong itu nggak bisa, harus kita isi meskipun kosong-kosong semua. Nah itu kan di NOP ada tanda bintang, itu yang harus kita isi. Jadi ini untuk contoh kita misalkan kosong semua saja. Kita kosongkan semua, kemudian jumlah yang disetornya berapa tadi menyesuaikan dengan jumlah perhitungan. Jumlah perhitungannya 15.400.000. Nah, kalau sudah tinggal kita buat kode billing. Nah, sekarang nggak perlu Mbak Apel. Ini kan sebagai contoh aja. Nah, kalau sudah kita buat kode billing dan sudah kita bayarkan, kemudian kita diwajibkan untuk melaporkan. Yaitu di web e-faktur bagi yang sudah PKP. Tapi kalau yang belum PKP itu tidak wajib lapor. Baik. Nah, kita masuk di web e-fakturnya. Itu kita tutup aja dulu, mulai dari awal di home. Kan untuk pelapornya seperti biasa, kita pilih administrasi SPT, monitoring SPT, kemudian tahun pajaknya tetap 2024, kemudian bulan Agustus kita buka, itu sudah diposting, kemudian kita masuk di halaman induk. Kalau biasanya di PPN kurang bayar mengenai penjualan barangan dan atau jasa, itu kan di nomor 2 untuk kurang bayarnya. Coba kita buka ya Mas ya. Coba kita buka. Nah, seperti itu ada kurang bayar PPN seperti biasa. Tapi sekarang kita memasukkan PPN KMS itu sendiri. Nah, itu di nomor 3 itu tabka. Lah, itu kita masukkan dasar pengenaan pajak. Perlu diperhatikan, dasar pengenaan pajak, bukan biaya pembangunan. Jadi, di perhitungan tadi kita kembali. Coba dasar pengenaan pajaknya kan 20% dikali 700 juta tadi. Coba kita hitung, kita cari dulu DPP-nya berapa. Ini dikalikan dengan biayanya. Benar. Jadi 140 juta. Yang dimasukkan di web e-faktur itu nanti yaitu 140 juta. Coba kita masukkan. Itu. Jadi ini 110 juta. Coba, nah itu kan sudah otomatis kan. KB-nya berapa Mbak Bel? Untuk KB-nya 3.080.000 Mas Edi. Berbeda dengan perhitungan? Loh, kok salah ya? Ini kok perhitungannya salah ya? Coba 15 juta. Coba 700 juta Mbak Bel. Kalau dulu kita ngisi di dasar pengenaan pajak. Oh, jadi sekarang update yang baru di web e-faktur itu kita memasukkan habis pembangunannya berapa. Kalau dulu kan kita memasukkan dasar pengenaan pajak setelah dikali 20%. Jadi kita menghitung dulu nih. Menghitung dasar pengenaan pajaknya berapa. Kita masukkan sebagai DPP, baru nanti akan ketemu terutangnya. Sekarang perubahannya seperti ini. Nah, itu nanti saya kasih contohkan ya. Untuk perhitungan yang lama seperti ini, saya ada laporannya seperti apa. Mungkin nanti bisa jadi bahan perbandingan. Bahan perbandingan. Seperti yang saya tampilkan ini ya nanti. Ini yang saya tampilkan, itu perhitungan saya yang dahulu dimasukkan di laporan e-faktur atau pelaporan SPT PPN. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk update kita melaporkan PPN KMS. Nah, sekarang Mbak April ada pertanyaan lagi? Cukup jelas Mas Edi. Jadi untuk
KMS ini sendiri harus dilaporkan nanti bareng dengan PPN di akhir bulan ya? Ya, benar. Kita laporannya bareng sama SPT PPN penjualan barang atau jasa. Sudah jelas, Bu April? Jelas, Mas Edi. Nah, terima kasih. Nah, demikian penjelasan dari kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, bagi yang suka dengan video saya kali ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke media sosial lainnya. Terima kasih. Bye-bye.